Ayo. Siapa itu? Yuking, kamu baik-baik saja. Xiao Xiao Yao. Yuking, Apakah aku bermimpi lagi? Mengapa aku bermimpi lagi tentang pria menyebalkan ini? Tuan. Ini dari Shengmei Group, Direktur Pemasaran. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Menurut Anda, bagaimana sebaiknya? Simpan untuk lebaran. Ya, Tuan, saya salah. Botol kaca. Suruh dia makan itu. Yuking, kamu sudah bangun. Aku sudah kembali. Kamu pergi selama 5 tahun. Sekarang kamu kembali. Apakah kamu tahu selama 5 tahun itu, kami melewatinya seperti apa? Apakah kamu tahu, seberapa sulit kami menjalaninya? Yuking, aku tahu. Sekarang aku sudah kembali. Dengan aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Tianlong Xiaosu. Kamu dulu juga bilang begitu. Kamu bilang kamu akan kembali cepat, tapi malah pergi 5 tahun. Kata-katamu. Aku tidak percaya. Yuking. Kali ini beneran. Oh iya. Bukankah kamu mau kontrak dari Shengmei Company? Aku sudah suruh orang antar. Lihat saja. Ini beneran. Tentu saja beneran. Aku bisa bohongin kamu. Dengan kontrak ini, hidup kami di keluarga Jiang akan lebih mudah. Xiao Yao, aku tidak peduli bagaimana kamu dapatkan kontrak ini. Aku harap kali ini kamu tidak bohong lagi. Ayah, aku dengar. Proyek Shengmei Group sepertinya sudah ditandatangani oleh Jiang Yuking. Ya. Beneran atau enggak? Proyek itu besar loh. Bagaimana Jiang Yuking bisa dapatkan? Iya. Info ini dari teman saya di Shengmei Group. Sangat bisa diandalkan. Ya. Proyek sebesar ini. Diberikan ke Jiang Yuking saja. Bagaimana kalau? Ayah, berikan proyek ini padaku. Dan pecat Jiang Yuking. Nenek juga tidak suka. Orang dari keluarga paman kedua. Ya. Chen He, segera tanda tangani kontrak dengan Shengmei. Nenekmu pasti. Akan senang. Ayah, aku pasti melakukannya. Pasti. Tianlong Xiaosu, Xiao Yao, kita kembali saja ke rumah. Rumah ini kamu pinjam dari siapa? Jangan sampai kotorin. Tidak apa-apa. Rumah ini memang bukan milikku. Tapi kamu bisa tinggal sepuasnya. Kita kembali saja. Halo. Dasar apa, kalian? Halo, Ada apa? aku dipecat dari Jiang Enterprise. Dipecat. Dasar apa mereka memecatmu? Apakah mereka tidak tahu kamu sudah dapatkan proyek Shengmei? Mereka tahu. Mereka bilang proyek Shengmei. Tidak perlu kamu tangani. Ada orang lain yang akan urus. Yuking, jangan sedih. Nanti lihat saja saat mereka minta tolong. Apa maksudnya? Kamu tunggu saja dan lihat drama itu. Saya adalah Jiang Chenhe dari perusahaan Jiang. Hari ini saya datang untuk membahas lagi dengan Shengmei tentang kontraknya. Wakil Presiden, izinkan saya mengganggu sejenak. Saya ingin tahu. Dari mana Anda dengar, kami di Shengmei akan bekerja sama dengan Jiang Enterprise. Itu. Baik, saya juga jujur saja. Info Anda benar. Memang kami Shengmei akan bekerja sama dengan Jiang Enterprise untuk melanjutkan kerjasama. Tapi kami hanya bekerja sama dengan perusahaan Jiang, khususnya dengan Noni Jiang Yuking. Apakah ini kesalahan besar? Saya kan wakil manajer umum dari perusahaan Jiang. Jiang Chenhe.
Jiang Chenhe. Jiang Yuking itu siapa? Dia cuma Manajer di Departemen Penjualan. Kami di Shengmei. Hanya berunding dengan Nona Jiang Yuking. Silakan kembali. Tuan Jiang. Silakan. Tianlong Xiaosu. Aku tidak mengerti. Jiang Yuking itu siapa? Bagaimana Shengmei Group bisa? Terus-menerus memilih dia. Apakah aku sebagai wakil presidir Jiang masih kalah dari dia? Nenek datang. Ibu, kenapa Anda datang? Ada apa? Telepon saja sudah cukup. Duduk dulu. Aku tanya kalian, apakah kontrak Jiang Enterprise Dengan Shengmei Group gagal. Ibu, bagaimana Anda tahu? Nenek, soal ini. Salah Jiang Yuking dari keluarga paman kedua. kalau bukan dia, Proyek dengan Shengmei. tidak akan gagal. Kamu terlalu buru-buru. Tunggu Jiang Yuking, tanda tangani kontrak dulu. Baru pecat dia. Tidak terlambat, lupakan. Yang penting sekarang, bagaimana menyelamatkan. Pesanan dari Shengmei Group. Kami sudah pergi bicara dengan Shengmei, tapi mereka tidak mau dengar. Malu besar. Iya, Ibu. Aku juga sudah telepon Shengmei, tapi mereka tidak menghargai aku sebagai ketua Jiang Enterprise. Kalau kalian tidak bisa, mengapa tidak suruh? Jiang Yuking dari keluarga paman kedua. Tapi, Jiang Yuking, aku sudah suruh bagian personal memberitahu dia dipecat. Dipecat. Dia Jiang Yuking. Bukan lagi orang Jiang Enterprise, tapi dia tetap bagian keluarga Jiang. Apakah dia berani melawan? Ketua keluarga Jiang seperti Anda, Tianlong Xiaosu. Kakak, kenapa Anda punya waktu datang ke sini? Ada apa? Ibu, hari ini ayah dan saya datang. Untuk mencari Yuking. Cari Yuking ada urusan. Apa urusannya dengan Yuking? Yuking sudah kalian pecat. Kenapa masih mencarinya? Apa? Kalian memecat Yuking. Apa sebenarnya yang terjadi, kakak? Ayah Yuking sudah meninggal lebih dulu. Anda tidak boleh abaikan kami, adik ipar. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Itu kesalahan bagian personal. Kami semua keluarga. Mana mungkin memecat Yuking? Itu bagus. Kalian berdua datang hari ini. Khusus untuk urusan ini, masih ada satu hal. Yuking. Proyek Jiang dan Shengmei. Itu. Serahkan ke kamu saja. Apa? Proyek Shengmei. Perusahaan bukan bilang, sudah atur orang lain. Untuk urus. Aku lihat kalian yang tidak bisa negosiasi. Kami pertimbangkan proyek ini. Selama ini kamu yang urus. Jadi serahkan ke kamu saja. Maaf. Aku sudah bukan orang Jiang Enterprise lagi. Jadi proyek Shengmei. Kalian sendiri yang negosiasikan. Aku tidak akan pergi. Kamu. Tianlong Xiaosu, Yuking. Apakah kamu masih kesal karena kesalahpahaman sebelumnya? Saya di sini menjelaskan. Itu kesalahan bagian personal. Kami tidak ada niat memecatmu. Paman. Kamu anggap aku Jiang Yuking ini bodoh ya? Kalian sebelumnya mau rebut hasilnya. Kamu anggap aku gak sadar ya? Sekarang proyek dari Shengmei bermasalah. Baru ingat aku. Aku bilang ke kalian. Kali ini aku gak akan pergi. Jiang Yuking, aku bilang ke kamu, hari ini kami bukan datang untuk nego sama kamu. Kami memang gak pergi. Kamu bisa apa sih? Dasar pecundang, ikut campur apa? 5 tahun gak ketemu, masih aja begitu pecundangnya. Kamu gak boleh ngomong gitu sama dia. Aku salah ngomong apa? Keluarga kalian kan cuma Andalkan saham dari perusahaan Jiang untuk dividen. Ditambah gaji kamu buat hidupkan. Dia juga pecundang selama bertahun-tahun. Kasih uang ke keluarga kalian gak? Seorang pria. gak bisa ngurus istri dan anaknya. Apa itu? Bukan pecundang apa? Jiang Yuking, aku bilang ke kamu. Proyek Shengmei itu. Kamu harus bantu aku selesaikan. Kalau gak, nenek dan ayahku. Nanti saham kalian akan diambil kembali. Itu gak boleh. Gak boleh. Keluarga kami cuma andalain dividen saham itu buat hidup. Kalian gak boleh usir aku dari keluarga Jiang. Juga gak boleh ambil sahamku. Adik ipar, usir atau gak usir kamu dari keluarga Jiang? Ambil atau gak ambil saham keluarga kalian? Itu tergantung.
pada Jiang Yuking di keluarga kalian. Proyek dari Saint Mei Group itu, kamu sekarang langsung, segera bantu aku nego. Kalau enggak, kamu gak usah anggap aku ibu lagi, ibu. Yuking, kamu pergi saja, percayalah sama aku. Pergi atau enggak? Kamu pergi gak? Kamu gak usah anggap aku ibu lagi. Baik, aku pergi. Tianlong Xiaosu. Ayah, tenang saja. Kontrak dari Departemen Hukum sudah dicek. Santai saja. Kali ini kita, lagi-lagi bisa pecat Jiang Yuking. Gak ada masalah. Karena pihak Saint Mei masih harus dipenuhi. Kalau gak, denda pelanggaran kontraknya cukup besar. Aku gak percaya. Dia seorang Jiang Yuking. Bisa bikin onar. Suaminya yang pecundang itu pulang. Lagi pula bisa apa? Masih harus nurut sama rencana kita. Jadi, Chen He. Begini deh. Kamu pergi ke bagian personalia untuk pindah posisi Jiang Yuking. Suruh dia ke gudang. Jadi administrator dasar saja. Ini juga semacam latihan buat dia. Pokoknya kami gak pecat dia. Ini bukan putri besar dari keluarga Jiang kami ya. Kenapa di sini? Kerja jadi petugas gudang. Tianlong Xiaosu. Dia kan orang keluarga Jiang kalian. Lihat dia pakai baju kerja yang kotor banget. Sama aja kayak orang miskin. Kenapa? Jadi petugas gudang. Gak tahu sopan santun lagi sama wakil presidir kami. Gak mau menyapa ya? Mungkinkah ini etika kerjamu? Chen He. Aku bener-bener gak ngerti keluarga Jiang kalian. Kenapa ada orang kayak gitu? Gak ada sopan santun sama sekali. Jiang Yuking, aku bilang ke kamu. Kamu jangan anggap kamu sudah tanda tangan. Proyek dari Saint Mei Group jadi hebat. Siapa tahu kamu pakai cara gak benar. Di sini masih berlaga suci. Aku hamil. Jiang Yuking, aku bilang ke kamu. Selama aku di perusahaan Jiang, kamu gak akan pernah punya kesempatan. Ini akibatnya dulu kamu melawan aku dan ayahku. Ini balasanmu dulu. Melawan aku dan ayahku. Jiang Chen He. Jangan kelewat batas. Lewat batas. Kamu sekarang gak baik-baik. Bekerja di sini kan. Aku juga gak pecat kamu. Mana ada lewat batas. Petugas gudang kecil seperti kamu. Apa? Aku sebagai wakil presidir perusahaan Jiang, harus digantikan sama kamu ya? Jiang Chen He. Perusahaan Jiang di tangan kalian, pasti hancur. Jiang Yuking, Kamu tahu kamu bicara apa? segera minta maaf sama aku. Kalau enggak, gimana? Pecat aku ya? Aku bilang ke kamu, aku mundur. Kok kalian pulang cepet banget? Ibu, aku sudah mundur. Kamu gila ya? Kamu diskusi sama siapa sebelum mundur? Kamu mundur. Keluarga kita gimana? Tianlong Xiaosu, kamu gila ya? Kamu diskusi sama siapa sebelum mundur? Kamu mundur. Keluarga kita gimana? Iya kak, kok kamu langsung mundur aja? Kamu mundur. Paman bilang mungkin. Saham kita semua diambil. Keluarga kita gimana nanti? Gak. Pasti gak boleh. Kamu sekarang pergi minta sama paman. Kamu bilang tadi kamu kepikiran aneh. Kamu gak mundur. Segera pergi, ibu. Kalian ini lagi apa sih? Kamu tahu paman gimana memaksaku? Aku gak akan minta sama dia. Mereka bisa memaksamu gimana? Kita kan keluarga. Aku sekarang bawa kamu minta sama nenek. Segera ikut aku. Kalian mau apa? Kami mau apa? Sama kamu pecundang. Ada urusannya apa? Kamu cepat pergi sana. Yuking kan hebat. Cari kerja baru kan gampang. Kamu pecundang. Mulutnya besar banget. Kemampuan Yuking itu. Akan ada perusahaan lain yang cari dia. Dia gak kerja. Kita nanti gimana? Kemampuan Yuking, aku percaya. Kamu. Kalian bikin aku kesal banget. Pekerjaan untuk tuan, pekerjaan nyonya, sudah diatur. Kamu atur saja, paham? Tapi, Anda disalahpahami nyonya, dan diatur jadi suami rumah tangga. Benar-benar gak perlu dijelaskan ya, belum waktunya sekarang. Sekarang aku harus jadi pengawal tersembunyi dia. Baik, lindungi keamanannya. Anda pergi mungkin gak cocok, aku atur orang saja. Nanti kalau kamu punya yang kamu cintai, kamu tahu, beberapa hal harus dilakukan sendiri. Tianlong Xiaosu, anak kita, kenapa cantik banget ya? Halo. Mohon maaf, apakah Anda Jiang Yuking? Iya, ini apa? Saya Wang Jinde dari Delong Group. Delong, Wang Jinde.
Anda Pak Wang dari Delong Group. Saya sudah lama dengar nama Anda. Anda cari saya ada apa ya? Kami mendengar kemampuan kerja Jiang. Jadi telepon ini, utamanya ingin ajak Anda bekerja di Delong. Gak tahu Anda tertarik gak? Undang saya kerja di Delong. Pak Wang, kalau saya pergi, sisi Anda bisa kasih posisi apa untuk kemampuan kerja saya? Saya berniat mengajak Anda ke Delong. Jadi wakil presdir. Delong wakil presdir. Baik, sudah begitu saja. Saya harap Anda segera bergabung. Menanti kedatangan Anda. Menunggu Anda. Mama kenapa? Sayang, Mama punya kerjaan lagi. Mama hebat banget ya, segera dapat kerja baru. Tuan, pekerjaan Nyonya sudah diatur dengan baik. Jadi wakil presdir Delong Group. Delong Group. Tian Long Xiaosu. Tolong Tuan tenangkan hati Anda. Delong Group itu perusahaan yang dikendalikan oleh Tian Long Pals kita di dalam negeri, juga termasuk perusahaan besar yang terkemuka, mengurus bisnis peternakan, serta properti, sekuritas, dan logistik di berbagai bidang. Baiklah. Kamu atur saja. Ingat. Jangan sampai Yuking mengalami sedikit pun kesulitan. Ya, Tuan, saya paham. Tuan, saya punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Katakan saja. Yang Weiming itu sepertinya ingin menyakiti putri muda. Yang Weiming. Dia calon suami adik Tuan dari keluarga Yang Weiming. Apakah dia mau mati? Tuan, tenanglah, kami selidiki. 6 bulan lalu putri kecil jatuh ke danau buatan di kompleks. Itu karena didorong oleh Yang Weiming. Ini rekaman dari kamera mobil yang merekamnya. Yang Weiming. Dia pantas mati. Pergi. Pantau ketat Yang Weiming. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Yang. Di balik Yang Weiming, pasti ada yang menyuruh. Cari tahu untuk saya. Siapapun itu, saya akan bikin dia mati. Ya, Tuan. Tian Long Xiaosu. Informasi dari ibu benar. Jiang Yuking, perempuan sial itu, setelah mundur dari perusahaan Jiang kami, gabung ke Delong Group. Posisinya sebagai wakil presdir. Nenek. Saya lihat Jiang Yuking itu. Sudah lama ingin pergi dari perusahaan Jiang kami. Saya memang gak ngerti. Perusahaan sebesar Delong Group, kok bisa biarin perempuan sial itu? Jadi wakil presdir. Saya nggak peduli bagaimana dia dapat posisi wakil presdir Delong Group. Hanya cucu saya, seperti naga di antara manusia. Yang bisa duduki, Mao Lin. Panggil perempuan itu ke sini untuk saya. Hari ini saya mau bikin Jiang Yuking melepas posisi itu. Nenek memang hebat. Sudah. Kalian berdua masuk dulu. Nanti lihat apa yang saya lakukan. Yuking, kamu yakin gak perlu saya ikut kamu masuk? Mereka nggak suka kamu. Kamu masuk. Mereka pasti bilang hal-hal nggak enak. Saya nggak mau kamu dengar. Istri saya memang paling perhatian. Baiklah, saya tunggu di depan. Iya, sudah malam begini. Ini saya memang nggak tahu. Masuk saja nanti tahu. Saya pergi dulu ya. Baik. Tian Long Xiaosu. Nenek. Yuking. Begini malam kamu dipanggil. Nenek ada urusan mau bicara sama kamu. Apa urusannya? Nenek, saya dengar. Delong Group mengundang kamu jadi wakil presdir. Apakah itu benar? Memang benar. Yuking ah. Kamu sudah menikah dan punya anak. Dengar anak kamu cacat. Suami kamu juga sudah kembali. Kamu sebaiknya di rumah mengurus suami dan anak. Itu kan benar, kan? Saya, jadi menurut nenek. Posisi wakil presdir Delong itu, biarkan sepupu kamu yang gantikan. Nenek. Bagaimana bisa? Itu nggak apa-apa. Apakah semua yang nenek katakan tadi, kamu nggak dengar? Nenek. Delong mengundang saya masuk. Bukan Jiang Chenhe.
Jiang Yuking, sekarang kamu masih punya nenek ini. Saya panggil kamu, bukan untuk bicara. Tapi untuk memberitahu. Nenek, Anda jangan terlalu memihak. Sudah, diam saja. Kalau kamu ngomong satu kata lagi, besok saham kalian di Jiang Group saya tarik semua. Keluarga kalian akan saya hapus dari daftar Jiang Group. Termasuk anak kamu yang cacat itu. Saya capek. Kamu atur sendiri. Tianlong Xiaosu. Kita pulang saja. Yuking, kenapa kamu seperti ini? Saya baik-baik saja. Kita pulang saja. Baik. Yuking, ada apa? Ceritakan saja. Sekarang saya di sini. Tak ada yang bisa bully kamu. Walau keluarga kamu juga nggak boleh. Nenek ingin saya berikan posisi wakil Delong ke sepupu itu. Apa? Kamu setuju? Nenek bilang kalau saya nggak setuju, maka keluarga kita akan dihapus dari keturunan Jiang, dan saham Jiang saya akan ditarik. Saya nggak bisa nggak setuju. Sudah? Yuking, jangan nangis. DeLong Group bukan milik keluarga Jiang. Mereka mau siapa jadi wakil presdir, itu hak DeLong. Mereka memilih kamu. Orang Jiang lain, nggak ada peluang. Tapi Jiang Chenhe juga wakil presdir di Jiang Group. Baik pengalaman atau kemampuan, dia lebih unggul dari saya. Percayalah pada saya, kali ini, orang Jiang akan sial sendiri. Xiao Yao. Kenapa kamu begitu percaya pada saya? Karena saya tahu, istri saya yang paling hebat, kan? Kuo-kuo. Iya, mama yang paling hebat. Kalian berdua memang jago bikin saya senang. Ayo. Selamat siang, silakan ke sana untuk mendaftar sebagai pengunjung. Tianlong Xiaosu. Saya bilang, apakah kamu sedang bicara sama saya? Ya, Pak, saya sedang bicara sama Anda. Silakan ke sana dulu, untuk mendaftar sebagai tamu. Apakah kamu tahu siapa saya? Masih berani menghalangi? Saya perlu mendaftar. Memang. Satpam aja. Nggak punya mata sama sekali. Sampai berani halangi Chenhe saya. Kayaknya kamu nggak mau kerja lagi. Baiklah, tidak mengenali saya. Itu juga tidak salah Anda. Lagi pula saya belum mulai bekerja. Biarkan saya katakan. Ingat baik-baik, wajah saya ini. Saya adalah wakil presdir DeLong Group yang akan segera masuk. Paham. Wakil presdir DeLong kalian. Saya ini pacarnya. Sekarang tahu. Lihat kami berdua. Harus gimana? Cepat minggir. Kamu. Maaf, Pak, menurut saya tahu, DeLong kami hari ini, nggak ada wakil presdir seperti Anda, yang masuk kerja. Jadi silakan, ke sana dulu mendaftar. Saya bilang kamu tuli, atau bodoh ya, identitas saya sudah bilang. Masih berani halangi. Kayaknya kamu sengaja lawan saya. Saya malah mau masuk, lihat kamu bisa apa. Tunggu. Manajer Chao, di sini ada orang yang mengaku, wakil presdir DeLong Group, ingin paksa masuk ke gedung. Mohon atur orang untuk datang. Hei. Kataku hari ini kamu sengaja melawan aku. Ya. Aku ingin lihat. Aku sebagai wakil presdir grup DeLong. Hari ini apakah aku bisa masuk atau tidak? Kau tunggu saja. Tianlong Xiaosu. Halo. Ini Departemen SDM Grup DeLong, kan? Aku adalah calon karyawan. Sebagai keluarga Jiang untuk wakil presdir kalian, penjaga gedung di bawah sana, menghalangi aku tidak mau biarkan masuk. Baik, baik. Dengar belum? Orang-orang dari grup DeLong. Segera turun. Nanti aku lihat kau bisa menghalangi aku atau tidak. Hai penjaga sialan itu. Lihat kan, ini penyambutan untuk wakil presdir grup DeLong. Kau masih sombong juga. Penjaga sialan. Nanti aku balik, aku akan bikin kau menyesal. Selamat siang, Pak Wang. Tadi kau bilang kau adalah wakil presdir grup DeLong. Jiang apa? Jiang Chenhe. Tapi grup DeLong kami tidak punya wakil presdir bernama Jiang Chenhe. Pak Wang, saya ini belum resmi masuk kerja. Mungkin Anda belum dengar jelas ucapanku.
Tianlong Xiaosu. Aku bilang grup Delong kami, sama sekali tidak punya. Wakil Presdir bernama Jiang Chenhe. Pak Wang, mungkin Anda belum tahu. Sebenarnya aku menggantikan adik perempuanku untuk masuk kerja. Dia bernama Jiang Yuking. Apakah kau sedang bercanda dengan saya? Grup Delong kami merekrut Nyonya Jiang Yuking. Ini apa hubungannya denganmu? Begini Pak Wang, nenek moyang keluarga Jiang kami. Telah memutuskan. Jiang Yuking kemampuan terbatas. Dan ada ikatan keluarga. Agar tidak mengecewakan. Grup Delong kami. Terhadap kebaikan pada keluarga Jiang. Jadi, aku yang menggantikannya masuk kerja. Keputusan nenek moyang keluarga Jiang. Ini apa hubungannya dengan grup Delong kami? Apa? Dia adalah nenek moyang keluarga Jiang, bukan milik kami. Nenek moyang grup Delong. Grup Delong kami. Ada dewan direksi dan ketua. Semua urusan Delong diumumkan oleh mereka. Lagi pula, kami merekrut Jiang Yuking. Ini apa hubungannya dengan keluarga Jiang? Kalau begitu, saya sebelumnya Selalu menjadi wakil presdir di keluarga Jiang. aku lebih capable daripada Jiang Yuking, lebih berpengalaman. Jadi aku lebih cocok untuk posisi wakil presdir itu. Pak Wang, beri aku kesempatan. Jiang Chenhe, kataku, apakah otakmu bermasalah? Apakah kau menganggap ini seperti sesi wawancara? Apakah kau pikir ini tempat wawancara? Kalau ini tempat wawancara, kami juga tidak akan mempekerjakan seseorang yang sombong dan menghina petugas keamanan perusahaan sebagai wakil presdir, seperti itu. Pak Wang, ayo, buat orang mengusirnya. Jangan izinkan dia dan saudaranya masuk lagi ke grup Delong selamanya. Pak Wang. Manajer Chao, segera kirim orang untuk mengundang wakil presdir Jiang masuk kerja. Baik. Tianlong Xiaosu, Yuking. Nenekmu kali ini agak berlebihan, memang sedikit tidak tepat, tapi dia tetaplah kepala keluarga Jiang. Kau langsung setuju saja. Bukannya lebih baik, memang Kak. Lihat sekarang. Posisi wakil presdir hilang, dan kau juga menyinggung nenek. Kau selalu bikin masalah. Benar sekali. Kakak. Kau lihat diri sendiri dulu. Beratmu berapa? Mau jadi wakil presdir Delong? Kemampuanmu cukup. Lebih baik kau cerai dengan lelaki itu, dan bersama Liu Xiao. Aku lihat. Daripada kau ikut lelaki tak berguna itu, bersama Liu Xiao saja. Wei Ming, kau bilang itu. Apakah Liu Cheng dari grup Liu, putra Liu itu? Iya, Tante, pikirkan saja, Liu Xiao ini. Dibandingkan dengan Delong, kekuatannya hampir sama. Kalau kakak menikah dengannya, keluarga kita akan sukses besar. Memang Kak. Kau cepat cerai dengan lelaki tak berguna itu, dan bertemu Liu Xiao. Bangun ikatan. Cukup sudah kalian. Aku punya suami. Aku juga punya anak. Kalian adalah keluargaku. Mengatakan hal seperti ini, apa kau pikir pantas? Apa yang tidak pantas? Aku ibumu. Yu Mei adikmu. Wei Ming ini juga, seperti iparmu. Kita semua keluarga. Apa yang tidak pantas? Lagi pula, kami mengatakan ini semua demi kebaikanmu. Mengikuti lelaki tak berguna itu. Apa masa depanmu? Lihat saja. Posisi wakil presdir Delong yang bagus. Aku tidak bisa simpan. Xiao Yao bisa bantu apa? Benar-benar. Ibu, aku katakan padamu. Aku tidak akan cerai. Siapa itu? Siapa? Tianlong Xiaosu. Aku adalah Tian. Aku tidak akan cerai. Siapa? Selamat siang, saya dari grup Delong, dari Departemen HR. Siapa yang bernama Nyonya Jiang Yuking? Aku. Halo, Nyonya Jiang, saya dari grup Delong, manajer HR, Chao Chuking. Saya datang khusus untuk mengundang Anda ke grup Delong untuk proses masuk kerja. Masuk kerja. Manajer Chao. Kan, apakah Anda salah paham? Anak kami Yuking sudah menyerahkan posisi wakil presdir kepada sepupunya Jiang Chenhe. Lihat, apakah ini? Kami tidak salah. Posisi wakil presdir tidak bisa sembarangan diserahkan. Saat berangkat, bos kami bilang, posisi ini disediakan untuk Nyonya Jiang, bukan untuk siapa saja bernama Jiang yang bisa duduki. Nyonya Jiang, mari kita proses masuk kerja. Sekarang. Tapi suamiku. Baru saja bawa anak belanja. Aku tunggu dia pulang dulu. Baru saja bawa anak pergi beli sayur. Saya tunggu dia pulang dulu. Nenek. Kelompok Delong itu benar-benar terlalu jahat. Posisi gadis tak berguna itu. Tidak perlu menghinakan aku begitu. Dan Pak Wang dari grup Delong menunjuk hidungku dan memarahi. Aku saat itu ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Terlalu memalukan. Kenapa begitu? Pak Wang dari Delong juga pernah kutemui. Orangnya sangat ramah. Kok bisa begitu terhadapmu, Chen He?
Walau kekuatan keluarga Jiang kalah, dia seharusnya memberikan wajah pada keluarga Jiang. Kok malah begitu kejam? Aku lihat masalahnya ada di... Gadis tak berguna Jiang Yuking itu. Baguslah. Ternyata lagi-lagi gadis itu. Aku rasa masalahnya ada di pada tubuh anak perempuan brengsek Jiang Yuking itu. Baguslah. Ternyata lagi-lagi anak perempuan brengsek itu. Tianlong Xiaosu. Nenek. 2 hari lagi, Anda merayakan ulang tahun. Nanti, tamu yang datang sangat banyak. Aku pasti harus bikin Jiang Yuking, anak perempuan sialan itu. merusak muka kita. Baiklah. Nenek dukung kamu. Jangan segan-segan sama dia. Jiang Yuking itu cuma menjabat sebagai wakil presdir Delong. Dia hanya cabang keluarga Jiang kita. Selamat ya, selamat. Bagus. Adik ipar. Pak besar, silakan masuk. Silakan. Wah, lihat ini. Ini bukanlah presdir Jiang dari grup Delong. Kok hari ini datang ke sini? Rumah kita Jiang jadi penuh kehormatan. Jiang Chenhe, kamu jangan kelewat batas. Aku juga bagian dari keluarga Jiang. Kamu masih ingat kalau kamu bagian keluarga Jiang? Aku kira kamu lupa. Wah, putri Jiang yang hebat. Bangga sekali. Kita di sini nggak bisa nerima sosok seperti kamu. Kembali saja, Jiang Chenhe. Hari ini aku dan Yuking datang untuk merayakan ulang tahun. Aku nggak mau ribut sama kamu. Lebih baik kamu minggir. Kapan urusan keluarga Jiang? Di sela-sela sama sampah seperti kamu. Di sini bukan tempat kamu. Cepat pergi dari sini. Jiang Chenhe, perhatikan omongmu. Xiao Yao adalah suamiku. Kita datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Apa dasar kamu mengusir kita? Dasar apa? Dasar apa? Pertanyaan bagus. Dasar ayahku adalah pemimpin keluarga Jiang. Dasar aku. Dasar aku Jiang Chenhe adalah pewaris muda. Dasar aku. Adalah cucu kesayangan nenek. Dasar apa? Xiao Yao, kita nggak usah pikirin dia. Dasar apa? Kita pergi saja. Ya, baik. Aku ikut kamu. Beruntung sekali. Ya. Aku dengar kamu. Beruntung banget. Tuan Jiang, Tuan Lin, apa yang terjadi? Perempuan cantik seperti ini. Kenapa kamu tahan gak biarin masuk? Tuan Lin, kamu gak tahu. Dia itu. Hanya orang dari keluarga Jiang yang suka hianat. Perempuan cantik seperti ini. Sudah jadi ibu. Sudah jadi ibu anak. Mas Jiang, meskipun Anda tidak tertarik, tapi Anda harus memperkenalkan kepada kami para saudara. Lagi pula, ibu anak punya daya tarik tersendiri. Tapi, lihat suaminya yang sampah itu. Mau coba juga? Tuan Lin, bunga cantik seperti ini, ditusuk di kotoran sapi. Perempuan cantik seperti ini, kok bisa nikah sama suami sampah? Bunga segar yang bagus, kenapa disematkan pada kotoran sapi? Wanita cantik seperti itu, kenapa ikut suami yang gagal, memukul orang? Apa dia tadi? Ikut saya saja. Keluarga Lin kami bisa. Xiao Yao, bagaimana kau berani? Di pesta ulang tahun nenek. Memukul orang. Apakah kata-kata kasarnya tadi? Cepat, saat aku masih baik hati. Kalian tidak dengar. Apakah dia tidak pantas dipukul? Tianlong Xiaosu. Apakah kau tidak paham? Ini rumah keluarga Jiang. Mas Lin adalah tamu keluarga Jiang. Apakah kau mau membangkang? Cepat, saat suasana hatiku baik, berlutut dan minta maaf kepada Mas Lin. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Jiang Yuking, kalian ini benar-benar keterlaluan. Cepat berlutut minta maaf ke Tuan Lin. Jangan bikin masalah buat kita. Hari ini aku baru sadar, yang memukul orang adalah gagal itu. Xiao Yao, tidak ada hubungannya dengan Noni Yuking. Benar, Pak, adalah gagal itu yang bikin onar. Tidak ada hubungannya dengan kami. Gagal pencari masalah ini. Kenapa kau tidak minta maaf kepada Mas Lin? Berlutut dan minta maaf. Cepat. Ibu. Yuking, biar saya urus ini. Kau cukup jaga anak saja. Baik. Kau hati-hati ya, Xiao Yao. Apakah telinga kau tuli? Kau ini gagal. Cepat minta maaf kepada Mas Lin. Berlutut dan minta maaf. Jangan bikin masalah buat kami. Hari ini saya benar-benar lihat kalian yang mengaku keluarga Noni Yuking. Demi kepentingan semu. Bahkan bisa mengabaikan kehinaan terhadap Yuking. Kalian sama sekali tidak layak jadi keluarganya. Kau diam. Kau yang bergantung sepenuhnya pada keluarga Jiang. Siapa kau untuk berteriak di sini? Urusan keluarga Jiang. Bukan giliran kau, seorang gagal, untuk campur tangan. Kau cepat pergi.
Kau pikir kami mau datang? Kalau bukan karena Yuking ingin memberi selamat ulang tahun nenek, kami tidak akan datang. Kalau kalian datang untuk selamat ulang tahun, Pasti tidak boleh tangan kosong kan? Kado apa? Kado. kado apa? Ini adalah potongan giok mutiara terbaik. Inilah kado ulang tahunnya. Tianlong Xiaosu. Kau dan keluargamu memang gagal. Selalu ngomong besar. Apakah kau tahu harga giok mutiara terbaik ini? Berapa? 7.000 per gram. 7.000 per gram. Apakah kau mampu beli? Benar-benar gagal. Ya, Yuking. Saya tahu kondisi keluargamu buruk, tapi hari ini ulang tahun nenek. Bagaimanapun juga, Kalian tidak seharusnya bawa barang palsu. untuk menipu kami. Xiao Yao. Yuking. Percayalah, ini asli. Ini jelas palsu. Barang asli harganya puluhan juta. Barang asli harganya puluhan juta. Kalau ini asli, saya akan merayap di tanah seperti anjing. Kalau ini asli, saya akan merayap di tanah seperti anjing mengonggong. Barang seharga itu. Bahkan keluarga besar juga tidak punya. Benar, harta seperti ini bukan cuma soal uang, bisa dibeli. Sungguh tidak menyangka, ada orang seberengsek ini, bawa barang palsu sebagai kado ulang tahun. Benar-benar tidak punya malu. Bagaimana, masih tidak mengakui? Kau bawa barang palsu. Saya lihat kau ini. Keras kepala saja. Kau yang gagal seperti itu. Apa yang bisa kau bawa? Iya kan? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kado yang diberikan Mas Jiang untuk nenek? Mas Jiang, kado apa yang kau berikan? Tampilkan saja supaya semua lihat. Ya, Mas Jiang, kau pasti luar biasa. Biarkan kami lihat. Baiklah, baiklah. Kado yang saya berikan untuk nenek adalah Satu guci biru kehijauan dari era Yongle. Tianlong Xiaosu, ini luar biasa. Ini guci biru kehijauan era Yongle. tahun lalu saya ingat ada yang Kondisinya mirip, terjual 40 juta. Saya ingat ini. Saya lihat yang Mas Jiang ini, sepertinya kualitasnya lebih bagus. harganya pasti. Lebih dari itu. Walaupun pembuat palsu sangat teliti. Tapi barang palsu tetaplah palsu, tidak bisa ditutupi. Xiao Yao, saya peringatkan, jangan bicara sembarangan. Kau seorang gagal. Kamu paham soal barang antik apa? Aku rasa kamu cuma mau bikin. Semua orang lupa soal barang bagus yang ada di tanganmu itu. Kamu memang sangat rendah. Aku tak sejahat kamu. Bisa berbohong sambil mata lebar-lebar. Aku berani bilang ini barang palsu, karena aku punya bukti. Bukti apa itu bukti? Kalau ada bukti, tunjukkan sekarang. Buktiku sangat sederhana, karena barang asli vas ini sedang dalam perjalanan ke sini. Apa maksudnya itu? Maksudku adalah, aku baru saja telepon, pemilik asli vas ini sedang mengirimkannya sekarang. Kamu orang tak berguna ini memang lucu. Kirim vas aja. Tapi aku bayar 50 juta untuk yang asli. Lewat banyak orang. Ini pasti yang asli. Aku bilang kamu orang tak berguna. Apakah kamu sengaja bikin onar? Aku lihat kamu sudah kelewat batas. Panggil orang, usir dia keluar. Tianlong Xiaosu. Wah, aku gak salah lihat. Itu ketua Delong. Woody, Apa? Itu ketua misterius Delong Group. Kamu yakin? Aku yakinlah. aku juga pernah lihat secara kebetulan. Ketua Delong. Penampilannya anggun. Bagaimana aku bisa lupa? Keluarga Jiang luar biasa. Nenek mereka ulang tahun. Ketua pun datang sendiri. Keluarga Jiang pasti akan makmur. Apakah itu Ketua Wu? Anda datang ke rumah sederhana kami. Sungguh membuat keluarga Jiang sangat terhormat dan penuh cahaya. Silakan masuk. Aku dengar ada orang bilang. Di sini ada yang mengaku punya vas Yongle biru kehijauan. Apakah itu benar? Ketua Wu itu. Bagaimana Anda tahu? Aku punya cara sendiri untuk tahu. Kamu cukup bilang ada. Atau tidak ada. Memang ada. Itu dibeli anakku untuk diberikan. Sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu. Jadi memang benar ada. Baiklah, kalau begitu, pecahkan sendiri. Baik. Kalau begitu, pecahkan sendiri. Ketua Wu. Selamat datang. Hari ini ulang tahun saya. Anda datang duduk sebentar. Minum segelas. Keluarga Jiang sangat menyambut.
Kalau Anda datang untuk cari masalah, maka saya harus berani tanya, keluarga Jiang, di mana kami menyakiti Anda? Atau wakil direktur Jiang, di depan Anda, mengatakan hal buruk tentang keluarga Jiang kami. Iya. Apakah Ketua Wu mendengar sesuatu? Hal buruk tentang keluarga Jiang kami. Tianlong Xiaosu, Ketua Wu. Sebenarnya Jiang Yuking itu, dia hanya anak tidak saleh dari keluarga Jiang. Dia suka bohong, wataknya buruk. Dia sudah dipecat dari Jiang Group sebelumnya. Kata-katanya jangan percaya. Nenek, paman besar, sebelum hari ini. Aku belum pernah lihat Ketua Wu, bagaimana bisa di depannya mengatakan hal buruk tentang keluarga Jiang kami. Apakah kalian bisa berhenti menuduhku? Diamlah kamu. Ini bukan urusanmu. Aturan keluarga Jiang memang ketat ya. Wakil direktur kami di Delong, di keluarga Jiang kalian, diusahakan seperti ini. Dan dituduh seenaknya. Ketua Wu. Yuking adalah daging dan darah kami. Bagaimana kami bisa menghinanya? Lagi pula apakah itu? Wakil Direktur Jiang mengatakan sesuatu di depan Anda. Aku juga gak tahu. Ketua Wu, Anda datang hari ini. Untuk apa sebenarnya? Aku sudah bilang. Aku datang untuk vas itu. Itu dibeli anakku dengan harga mahal. Sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu, Ketua Wu, bagaimana bisa begitu saja memecahkannya? Karena itu barang palsu. Tianlong Xiaosu, tidak mungkin. Baiklah. Xiao Yao, apakah ini ulahmu? Aku bisa apa? Pertama, vas ini bukan dibeli dari aku. Kedua, bagaimana kamu bisa bilang, ini ulahku? Aku tahu. Tampaknya, mungkin kamu sendiri sudah mulai percaya. Vas ini adalah palsu. Kamu Ngawur. Aku bilang kamu. Tanpa bukti. Jangan bicara sembarangan. Bukti. Mau lihat bukti ya? Baik. Sekarang aku tunjukkan. Apa yang kamu keluarkan ini untuk vas? bagaimana bisa membuktikan vasku palsu? Apakah kamu tahu, pasangan vas ini, di dunia hanya satu pasang. Dan keduanya dari kiln resmi, pasanganku ini. Dibeli di luar negeri, dengan harga lebih dari 100 juta. Diperiksa oleh pakar berkali-kali, sedangkan yang kamu punya. Bagaimana membuktikan itu bukan palsu? Tidak mungkin. Vasku, Pasti asli. aku tanya lagi. Vas MU, apakah dibeli dari seorang pria berwajah bulat rambut klimis, badannya pendek? Bagaimana kamu tahu? Tianlong Xiaosu, Begitulah, orang itu, namanya Yu Xuanli. Dia ahli memalsukan vas Yongle biru kehijauan. Barang buatannya, sangat mirip asli, tapi mudah dibedakan. Kalau kamu gak percaya, bisa pecahkan. Lihat bagian bawahnya, dengan bagian lain, apakah beda? pecahkan. Keluarga Jiang kami tak peduli. Beberapa puluh juta. Memang begitu. Ini, Bagaimana bisa? Ketua Wu, Anda memang pandai melihat barang asli. Membantu saya temukan barang palsu ini. Untuk berterima kasih, mohon Ketua Wu tetap minum segelas. tak usah. Minuman keluarga Jiang, aku tak berani minum, aku gak tinggal. Aku bilang satu lagi, barang bagus yang dibawa wakil direktur Jiang, jade putih Muton Fat berkualitas. Setidaknya, 8,5 juta, barang bagus itu. Yuking, tayangannya sudah selesai. Kita pergi saja. Kalian. Hadiah kalian. Bagaimana bisa diambil kembali? Kalian bilang, barangku ini palsu. Kami masih tinggal di sini, untuk apa menambah masalah? Kamu. Tianlong Xiaosu. Nenek, aku gak ngerti, Hari ini Ketua Wu dari Delong Group. mengapa membantu. Xiao Yao dan Jiang Yuking, dua orang tak berguna itu. Keluar sebagai pahlawan.
Hari ini mereka berdua bikin keributan begini. Kali ini wajah keluarga Jiang kita. Jadi malu banget. Chen He, kamu juga. Kok tiba-tiba aja? Beli barang ajaib itu. Aku kan gak tahu itu barang sihir. Aku juga gak ngerti. Sudah, jangan bicara lagi. Sepertinya hari ini, hubungan Ketua Delong dan Jiang Yuking benar-benar istimewa. Kalau enggak, dia nggak akan. Biar Jiang Yuking duduk dulu di posisi wakil Ketua Delong. Hari ini, dia juga bantu cewek murahan itu keluar dan bela. Aku tahu, aku paham. Pastilah Jiang Yuking cewek murahan itu. Dan Ketua Wu, keduanya. Kalau enggak, kenapa hari ini dia pergi? Bela Jiang Yuking. Pastilah begitu. Nggak mungkin. Jiang Yuking kan sudah punya suami dan anak. Lalu apa salahnya? Orang-orang besar seperti mereka Pastilah punya selera khusus. Hal biasa, hal biasa. Dengar kamu bilang begini, memang ada kemungkinan itu. Tianlong Xiaosu, Jiang Yuking itu benar-benar bikin malu keluarga Jiang. Xiao Yao juga banci. Istri sendiri sudah. Diajak ke tempat tidur orang lain. Jiang Yuking malah merasa dirinya Hebat sekali. Benar-benar tak tahu malu. sudah. Jangan bicara lagi. Delong Group jauh lebih berkuasa dari kita. Aku ingin lihat. Jiang Yuking cewek murahan itu. Nanti ada proyek bagus. Nggak bilang ke keluarga Jiang. Benar, ibu memang paling jeli. Keluarga Jiang kita nanti bisa berkembang. Mungkin bisa dapat manfaat dari cahaya The Long Group. Anak kecil. Aku rasa kamu beri sayapnya. Tambah. Dengarkan aku. Malam ini ada tamu yang datang. Kalian sebaiknya sembunyi di kamar. Jangan keluar. Kalau enggak, Jangan salahkan aku mengusir kalian. baiklah. Aku bawa Guo dan Yuking. Malam ini pergi. Nggak tinggal di rumah. Nggak boleh. Yuking harus tinggal. Lalu kenapa? Aku nggak perlu jelaskan ke kamu. Jelas. Kembali ke kamarmu. Nanti tamu sudah datang. Ingat. Jangan keluar. Tianlong Xiaosu, Yuking, kamu akhirnya kembali. Cepat ganti baju bagus. Lagi bikin riasan. Nanti tamu sudah datang. Tamu? Tamu apa? Kalau ada siapa yang diundang, tentu saja Liu muda dari Liu Group, Liu Cheng. Ya. Aku capek. Wah, kakak. Jangan begitu dong. Wei Ming sudah minta dia 2 kali. Baru Liu muda setuju datang ke rumah sebagai tamu. Benar. Jangan bikin muka masam. Jangan kira sekarang kamu, wakil ketua Delong. Kamu sudah merasa hebat. Liu muda itu kan, pemilik muda Liu Group. Nanti seluruh Liu Group, pastilah miliknya. Aku nggak mau ketemu. Liu muda. Anda akhirnya datang. Ayo masuk. Ayo masuk. Yuking, lama nggak ketemu. Kamu makin cantik. Ini bunga mawar dari aku. Suka. Bunga dari Liu muda. Tentu saja Yuking kita suka. Liu muda, silakan duduk. Yu Mei. Duduk, duduk. Liu muda ini. Yuking kita baru saja jadi wakil ketua Delong Group. Kerja sibuk jadi capek. Nggak suka bicara. Anda maklum saja. Bibi. Hal Yuking ke The Long Group. Aku tahu, ini bagus. Menunjukkan, aku nggak salah pilih. Yuking makin hebat. Aku malah merasa. Aku agak nggak pantas sama Yuking. Wah, Liu muda, Anda terlalu rendah hati. Pantaskah Anda dan Yuking kita paling cocok? Liu Cheng, apa kamu bisa berhenti mengganggu aku? Aku punya suami dan anak. Tianlong Xiaosu, Yang kamu bilang aku tahu. kalau kamu tahu, maka jangan lagi. Tapi, aku nggak paham. Aku mana kalah dari suami sampahmu? Itu, suami sampah. Aku dengar. Hidup keluarga Jiang kalian. 5 tahun lalu katanya pergi merantau. Akhirnya nggak berhasil apa-apa. Ini aku nggak paham. Aku mana kalah dari suami sampahmu? Itu suami, sampah. Kamu selalu tolak aku. Nggak ada alasan, hanya karena Xiao Yao suamiku, dan kami punya Guo. Jadi aku mohon kamu, lepaskan aku. Jangan ganggu aku lagi, bisa? Jiang Yuking, bagaimana kamu bicara sama Liu muda? Liu muda sudah cukup baik sama kamu. Dia nggak pernah anggap buruk kamu menikah. Nggak pernah anggap buruk kamu punya anak. Kamu harus berterima kasih. Ini sikap apa? Bicara sama Liu muda, ibu.
Aku dan Xiao Yao pasangan sah. Apa sah enggak sah? Nanti sama sampah itu. Aku suruh cerai. Makan di rumah kita. Minum di rumah kita. Cuma sampah. Bisa dibandingkan sama Liu Muda. Nggak usah bilang yang lain. Kalau kamu nikah sama Liu Muda di karir. Pastilah bisa bantu kamu. Sampah itu bisa apa? Guna banget. Benar kakak. Kamu cepat cerai sama sampah itu. Kalian jangan bicara lagi. Aku punya guo-guo. Aku nggak akan cerai. Menurutku, guo-guo anak baik. Aku punya sepupu. Mereka. Sangat kaya. Menikah bertahun-tahun, belum punya anak. Kalau guo-guo bisa diadopsi mereka, nanti, pastilah, akan bahagia, bukan bibi. Aku suruh kamu pergi, nggak dengar. Kamu sampah, aku. Dengar kamu bicara, kita kan keluarga sendiri. Tentu saja syarat kita. Nggak terlalu berat. Selama Yuking setuju, berikan proyek The Long Group ke keluarga Jiang. Nanti keluarga Jiang akan keluar dan buktikan, cuma kamu. Juga pantas jadi keluarga Yuking. Pergi. Kamu. Kamu. Aku menyuruh kamu pergi. Nggak dengar? Ya. Kamu ini sampah. Aku. Kamu pikir kami nggak tahu? Orang di balik rumor ini adalah kamu. Berani pakai trik kotor seperti ini untuk menyerang Yuking. Aku memukul kamu pun pantas. Baiklah. Kamu ini sampah, Jiang Yuking. Kamu pasti akan hancur nanti. Xiao Yao, soal ini. Gak usah kamu urus, aku yang atur. Sampah itu Xiao Yao, berani memukul aku. Kali ini aku pasti bikin Jiang Yuking hancur reputasinya. Aku sudah bilang. Gadis sialan itu Jiang Yuking, susah dibujuk. Sekarang kalian, sudah lihat kan? Karena Jiang Yuking, nggak peduli kalau dia dari keluarga Jiang, maka kita nggak akan segan-segan. Chen He, kamu yakin kali ini bisa bikin Jiang Yuking hancur reputasinya? Nenek, kali ini apa yang aku posting di internet? Pasti bikin dia jadi terkenal buruk, hancur reputasinya. Termasuk grup The Long. Pasti akan memecatnya. Halo. Apa? Ada apa? Chen He, kenapa kamu begini? Chen He, apa sih? Kamu cepat bilang. Grup. Grup The Long sudah mengeluarkan pernyataan. Sudah. Jangan bicara yang nggak berguna. Chen He, Cepat rapikan segalanya, agar rapi. Jangan biarkan grup Delong temukan bukti kita. nenek, kamu tenang saja. Aku segera pergi. Cepat pergi. Pernyataan apa? Kamu cepat bilang. Grup The Long sudah mengeluarkan pernyataan. Katanya, Sudah jelas Jiang Yuking. gak menerima suap sama sekali. Dan mereka juga bilang, akan mengejar tanggung jawab hukum, orang yang menyebarkan rumor, dan yang mengatur di baliknya. Mengapa mereka mengeluarkan pernyataan seperti ini? Lalu rencana keluarga Jiang kita, bukannya gagal total, semuanya. Sialan. Kali ini Jiang Yuking, beruntung saja. Tapi lain kali. Gak akan semudah ini. Sudah. Jangan bicara yang gak berguna. Chen He, Cepat rapikan segalanya. agar rapi. Jangan biarkan grup Delong temukan bukti kita. Kalau grup Delong melaporkan kita ke Departemen Hukum, konsekuensinya nggak bisa dibayangkan. Nenek, kamu tenang saja. Aku segera pergi. Cepat pergi. Liu Xiao hari ini mengundang aku. Apakah juga karena Jiang Yuking? Benar saja kamu tebak. Liu Xiao mengundang kita untuk membahas Bagaimana menghabisi Jiang Yuking ini. Tampaknya Liu juga sudah kena di tangan Jiang Yuking. Wanita seperti itu, semakin seperti ini. Hari ini, mengundang Jiang Xiao. Kita punya satu ide. Ide ini adalah kita bisa memberi obat pada dia. setelah dia
dengan Liu Xiao. Itu saatnya. Kita bisa. Kamu bilang, Dengan foto-foto itu di tangan. kita bikin dia. Serahkan pesanan miliaran delong kepada kita. Itu mudah sekali, kan? Lalu Liu Xiao, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Aku butuh Jiang Xiao. Meletakkan ini di air minum Jiang Yuking. Kita bisa memberi Obat padanya. ini. Letakkan di air minum Jiang Yuking. Hai Yuking, Hari ini kamu ada urusan apa? Nonak mengundang aku. duduk dulu, Yuking. Yuking, lihat kamu, Aku kan saudara sepupumu. kan? Ayo minum dulu. Minum dulu. Ada apa sebenarnya? Kamu bilang atau enggak? Aku punya kabar baik untuk kamu. Ayo minum dulu. Minum dulu. Sebenarnya juga nggak ada apa-apa. Hanya soal kamu dan suami sampahmu. Kapan cerai? Lalu soal kamu dengan Liu Cheng. Jiang Chenhe. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku nggak akan cerai dengan Xiao Yao. Xiao Yao juga bukan sampah. Kamu ada yang lain nggak? Kalau nggak, aku pergi. Hai Yuking. Yuking. Yuking, kenapa kamu begitu? Air ini. Air ini nggak apa-apa. Apakah kamu kepanasan? Begini saja, aku keluar dulu untuk... Panggil orang membantu kamu istirahat. Bagus kan? Haha, Yuking. Yuking. Wah, sudah saat seperti ini. Kamu masih menghindar dariku. Kamu pikir kamu bisa lari. Haha. Ayo Yuking, aku bawa kamu keluar istirahat. Halo, ya di sini saja. Liu Cheng. Menggoda sekali. Haha, Yuking. Kamu pikir kamu bisa lari. Haha, Ya di sini saja, Liu Cheng. Hahaha. Menggoda sekali. sialan. Berani kasih obat seperti ini. Aku nggak akan memaafkan kalian. Sampai jumpa lagi, Yuking. Hasil investigasi sudah keluar. Dewa, kali ini pelakunya Liu Cheng, Jiang Chenhe dan Yang Weiming. 8 orang bekerja sama. Jiang Maolin dan Nenek Jiang juga tahu soal ini. Tapi Kechunhua dan Jiang Yumei memang nggak tahu. Selain itu, Yang Weiming sebelumnya menyerang putri kecil. Orang yang suruh adalah Liu Cheng. Sialan, semuanya pantas mati. Woody. Pengaturan luar negeri sudah selesai. Balik, Dewa, sudah hampir selesai. Dewa sekarang bisa kapan saja mengembalikan identitas sebagai Dewa Tianlong. Hamba menyambut perintah Dewa. Keluarga Jiang, Liu, dan Yang. Siapa saja yang merugikan Yuking dan Guoguo, mereka yang tidak menguntungkan, apakah keluarga atau perorangan, satupun jangan dilepaskan. Aku ingin mereka bayar 10 kali, 100 kali lipat. Paham. Hamba terima perintah. Buruk sekali. Ada masalah besar. Panik apa? Ada apa? Ceritakan pelan-pelan. Barang yang kita kirim ke luar negeri. Diserbu. Ah, Apa? kalau nggak dikirim segera, kita harus bayar. Denda pelanggaran kontrak pembeli luar negeri. Tapi denda pelanggaran ini. Sudah cukup bikin keluarga Jiang bangkrut. Siapa saja yang merugikan Yuking dan Guoguo, mereka yang tidak menguntungkan, baik keluarga maupun perorangan. Aku akan bikin mereka bayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Paham kan? Baik, atasannya menerima perintah. Ini gimana ya? Paman besar sudah kabur. Perusahaan Jiang juga bangkrut. Saham kita sudah hilang. Nanti kita harus hidup gimana ya? Siapa tahu Jiang akan kena nasib begini.
Kita sebaiknya pulang dulu. Tanyakan pendapat Wei Ming. Kalau nggak bisa, cari kakakmu saja. Aku nggak percaya dia bisa cuekin kita. Ayo cepat, kita cari Wei Ming dulu. Pada saat seperti ini, aku bisa apa? Keluarga Jiang sudah hancur. Keluarga yang juga hancur. Villa tempat tinggal, mobil mewah. Semuanya harus dijual. Sekarang aku juga bingung gimana. Keluarga yang juga hancur. Bagaimana mungkin? Apakah ada krisis ekonomi lagi? Keluarga yang kita jadi target orang. Keluarga Jiang kalian pasti juga jadi target. Aku nggak ngerti. Kita sudah menyinggung figur besar mana ya? Ini gimana ya? Kita nanti harus hidup gimana? Informasi dari Liu Xiao kali ini akurat. Keluarga Jiang sudah hancur total. Kepala keluarga Jiang, Jiang Maolin, kabur ke luar negeri bawa uang perusahaan. Tapi baru-baru ini, saat perampokan, dia ditembak mati. Keluarga Jiang sudah benar-benar hancur. Sekarang anggota keluarga Jiang, semua berantakan. Semua kacau balau. Selain itu, situasi keluarga Yang, sama seperti keluarga Jiang. Dan juga, saham grup Liu kita, diakuisi secara jahat. Sekarang situasi kita agak kritis. Apakah ada orang yang sengaja menghancurkan kita? Apakah dia? Keluarga Jiang kalian sudah hancur. Keluarga yang kita juga hancur. Villa tempat tinggal, mobil mewah. Semuanya harus dijual. Aku nggak ngerti. Kita sudah menyinggung figur besar mana ya? Berikan padaku. Bunuh Xiao Yao itu. Dan anak perempuannya. Ya, Jaga kerahasiaan. Kamu harus urus ini sendiri. Uang bukan masalah. Yang penting, jangan ada kesalahan lagi. Paham kan? Cepat pergi. Xiao Yao? Oh Xiao Yao. Ternyata aku benar-benar meremehkanmu. Seberapa besar dukunganmu sebenarnya? Tapi kalau kamu sudah mati, berapapun dukunganmu, tak ada gunanya. Xiao Yao. Xiao Yao, apakah kamu benar-benar pemimpin Tianlong Hall? Yu Qing, maafkan aku. Aku sembunyikan ini dari kamu selama ini. Sekarang pengaturan Tianlong Hall di luar negeri sudah hampir selesai. Identitasku akhirnya bisa terungkap. Aku nggak percaya. Suamiku ternyata pemimpin Tianlong Hall yang legendaris, pembuat Tianlong Hall. Yu Qing, apapun statusku, sebagai pemimpin Tianlong Hall, aku tetap suamimu. Dan ayahnya Guo. Kamu jangan pikirkan yang nggak penting. Lalu keluarga Jiang dan Yang. Ya, keluarga Jiang dan Yang, memang ulahku. Bukan hanya keluarga Jiang dan Yang, tapi juga keluarga Liu, siapa saja yang dulu merugikan kamu dan Guo. Dia dan keluarganya akan aku hancurkan sampai akar, wanita dan anak perempuanku. Bukan sembarang orang yang bisa diintai. Ayah lawan orang jahat. Ayah paling hebat. Pemimpin, ada laporan dari bawah. Katakan saja, sejak Jiang Maolin kabur ke luar negeri, keluarga Jiang sudah hancur berantakan. Jiang Chenhe untuk mengumpulkan uang kabur, mulai jual rumah leluhur Jiang. Aku sudah beli rumah itu. Aku katakan padamu, Xiao Yao, Kamu cuma sampah. kamu pergilah. Berhenti. Nenek, lihat realitanya. Keluarga Jiang sudah hancur. Ayahku kabur. Katanya sudah mati di luar negeri. Aku sekarang cuma mau dapat uang. Untukmu. Nenek, Biar bisa pensiun. ayo ikut aku sekarang. Nenek, orang yang beli rumah sudah datang. Kamu harus ikut aku sekarang, Nenek. Ayo cepat ikut aku. Nenek. Kamu anak pemboros. Ini rumah leluhur keluarga Jiang. Bagaimana kamu bisa jual? Bagaimana aku bisa menghadap nenek moyang keluarga Jiang setelah mati? Nggak boleh. Rumah ini nggak boleh dijual. Nggak boleh. Kamu cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uang, Nenek. Rumah sudah dialihkan. Sudah terlambat. Nenek, Kamu, siapa yang suruh kamu masuk? keluar sana. Siapa yang suruh kau masuk? Keluar sana. Kau ini apa sih? Berani bicara seperti itu kepadaku. Ah, basi. Kau pikir kau apa? Apakah kau merasa keluarga Jiang kami sudah jatuh, baru kau berani bicara seperti ini?
Saya katakan padamu, Xiao Yao, Kau hanyalah seorang gagal. cepat pergi dari sini. Berhenti, kau ini gagal. Cepat keluar. Nenek, Apakah kau sedang bilang saya? Saya bilang kau. Saya akan mengusir kau dari keluarga Jiang. Saya akan mengusir kau dari daftar keluarga Jiang, nenek. kau terlalu percaya diri. Hari ini siapa yang keluar? Belum tentu. Belum tentu. Tuan, Baik. Rumah ini sudah dibeli oleh Istana Tianlong. Silakan kalian segera pergi. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan balik dengan tuduhan. Masuk tanpa izin ke rumah pribadi. Istana Tianlong. apakah kau bilang Xiao Yao yang gagal ini adalah? Tuan Istana Tianlong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu kenapa kau? Lari-lari seperti ini. Kau orang miskin. Nanti di rest area depan. Turunlah. Mas Jiang, kau tidak boleh tinggalkan saya. Apa yang kau lakukan? Jangan tinggalkan saya, Mas Jiang. Saya ingin bertemu Yuking. Sekarang baru ingat, mau bertemu Yuking. Maaf. Raini sedang sibuk. Tidak punya waktu untuk bertemu kamu. Baiklah. Jangan banyak omong. Kalian. Sekarang. Segera keluar dari sini. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang untuk menyuruh kalian pergi. Saya Segera pergi. Chen He. Nenek, kamu dulu tetap di sini. Saya pergi dulu. Jiang Chen He. Kamu. Woody. Keluarkan. Jangan kotor rumahku. Ayo pergi. Tuan Jiang. Kita kali ini benar-benar tamat sudah. Aku, Yang Weiming, juga punya. Hari harus lari menghindari hutang. Jangan ngomongin hal sial begitu. Kita sekarang ada uang di kartu. Kemana saja, pasti bisa hidup enak. Memang juga benar. Selama ada uang, kita kemana saja. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa kamu berisik begitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku. Kartu bankku sudah dibatalkan. Apa? Kamu tidak mau bilang, Bawa semua uangmu. disimpan di bank. Apakah kamu tidak punya? Siapkan uang tunai. Aku tidak punya. Lalu mengapa kamu ikut lari seperti ini? Kamu orang miskin. Tunggu, di depan ada area istirahat. Kamu turun di sana. Tuan Jiang, kamu. Jangan tinggalkan aku. Tuan Jiang, apa yang kamu lakukan? Jangan biarkan aku. Tuan Jiang. Cih. Aku habisi kamu. Pulang. Tidur saja. Guo hari ini senang. Iya. Hanya barang sejenis itu. Sudah jadi pembunuh kelas atas. Berani melawan kita di Istana Naga Surgawi. Benar-benar mau mati cepat. Benar. Kamu dengarkan aku. Jual semua saham malam ini. Semuanya cairkan semuanya. Segera sekarang. Tuan Liu gagal. Apa? Gagal. Apa kamu mau mati saja? Aku bayar segitu banyak. Untuk menyewa pembunuh. Tapi malah gagal. Kenapa kamu tidak mati saja? Bukan Tuan Liu. Orang yang kamu mau bunuh, Xiao Yao, dia. Dia pemimpin Istana Naga Surgawi. Ini tidak mungkin. Istana Naga Surgawi sekarang sudah tangkap pembunuhnya. Mereka pasti akan selidiki ini. Nanti pasti sampai ke kita. Bagaimana sekarang? Istana Naga Surgawi akan diselidiki. Tapi mereka selidiki kamu juga. Kamu sekarang pergi saja. Kalau kamu berani menjual aku pasti habisi kamu.
Kamu mau main kotor ya? Cih. Aku habisi kamu. Aku tidak mau ke desa untuk pensiun. Aku tidak mau ke desa. Aku tidak mau ke desa untuk pensiun. Aku tidak mau ke desa. Mama, aku mau makan permen. Mama, aku mau makan permen. Aku mau makan permen. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Ada apa lagi? Tidak ada lagi, aku jamin. Guo. Kamu percaya papa kan? Lihat, anak perempuanku saja percaya aku. Jadi, ini yang terakhir. Baik, patuh. Nyonya pemimpin. Yang kamu katakan.